Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadaang Lestari dengan NIM 2511011120. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan simulasi verbatim konseling individu untuk mata kuliah mikro konseling dasar. Nah, yang diampu oleh Profesor Dr. I Ketut Gading MPSI dan Ibu Kade Ari Dwi Arwati SPD MPD. Nah, kasus yang diangkat dalam konseling ini adalah ketidakpercayaan diri konseli saat berbicara di depan kelas. Konseli sering merasa gugup, takut salah berbicara, serta khawatir akan penilaian dari teman-temannya, sehingga memilih diam meskipun sebenarnya ingin menyampaikan pendapat. Nah baik, berikut saya akan tampilkan video proses konseling antara konselor dan konseli. Swastiastu, Bu. Saya permisi masuk, Bu. Swastiastu, silakan masuk ya. Baik, terima kasih, Bu. Silakan duduk dulu ya. Terima kasih, Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu siapa namanya, bagaimana kabarnya hari ini, dan bagaimana kondisinya sebelum kita mulai berbicara. Saya Nuri, Bu. Kabar saya cukup baik. Saya merasa agak gugup. Baik, terima kasih sudah menyampaikan. Dan sebelum itu, Ibu ingin tahu terlebih dahulu apakah Murni sudah pernah berkonseling sebelumnya? Pernah, Bu. Ini pertama kali saya konseling. Nah, karena ini pertama kali, Ibu jelaskan akses-akses yang ada dalam konseling ini dulu ya. Nah, dalam konseling pada kali ini, itu apapun yang mau disampaikan itu yang bersifat rahasia dan tidak akan disampaikan kepada siapapun tanpa seizin Ibu. Nah, konseling ini juga ada asas sukarela, jadi Murni bisa bercerita sejauh yang Murni siap. Nah, Ibu ada di sini untuk menerima, membantu, mendengarkan, bukan untuk menilai atau menyalahkan. Nah, sesi konseling pada hari ini itu akan berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit, dan jika masih ada yang ingin dibahas, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu untuk membantu Murni merasa lebih aman dan nyaman dan mencari cara yang sesuai untuk permasalahan yang Murni hadapi. Baik, Ibu. Setelah dijelaskan, saya merasa lebih tenang dan siap untuk bercerita. Nah, Ibu senang dengarnya. Kalau begitu, sekarang Murni boleh bercerita tentang hal yang Murni ingin bahas pada hari ini. Saya ingin bercerita tentang masalah yang tidak percaya diri berbicara di depan kelas. Baik, jadi yang ingin Murni bahas yaitu rasa tidak percaya diri saat berbicara di depan kelas. Iya, Bu. Saya takut salah bicara dan ditertawakan oleh teman-teman. Nah, ketakutan akan penilaian teman itu membuat Murni memilih diam, meskipun sebenarnya Murni ingin menyampaikan pendapat. Benar, Bu. Setelah itu saya merasa menyesal berbicara pada diri sendiri. Sepertinya Murni merasa menyesal dan kecewa karena tidak bisa bertindak sesuai harapan ya. Iya, Bu. Padahal di rumah saya bisa bicara dengan lancar. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Murni punya kemampuan untuk berbicara, hanya saja situasi kelas yang membuat Murni terhambat. Nah, setiap individu pada dasarnya itu mampu berkembang, mengarahkan dirinya sendiri, dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Itu termasuk Murni. Saya ingin
ketika perhatian tertuju pada Murni, tubuh Murni langsung bereaksi kuat. Dan biasanya apa yang Murni lakukan dalam kondisi seperti itu? Saya memilih diam dan langsung menunduk, Bu. Nah, Murni memilih diam untuk melindungi diri. Dan setelah itu bagaimana perasaannya? Saya justru merasa kecewa dan menyesal pada diri sendiri, Bu. Nah, ada rasa menyesal dan kecewa pada diri sendiri. Itu karena Murni berharap bisa bertindak berbeda. Dan dari pengalaman itu terlihat bahwa Murni ingin berubah dan bisa menjadi kita. Nah, sekarang kita coba latihan sederhana di sini agar Murni terbiasa secara perlahan. Baik, Bu, saya akan mencoba. Nah, sekarang bayangkan ikut sebagai teman sekelas ini dan coba sampaikan satu pendapat bersama. Menurut saya pelajaran kami cukup sulit, Bu, dan saya sempat bingung. Nah, bagus. Murni sudah berani memulai. Nah, bagaimana perasaanmu tadi setelah menyampaikan pendapat? Saya masih gugup, Bu, tapi tidak separah seperti biasanya. Jadi, rasa gugupnya masih ada, tapi sudah berkurang setelah Murni mencoba. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan latihan rasa takut itu bisa berkurang. Lalu, langkah kecil apa yang ingin Murni coba nantinya di kelas? Saya ingin mencoba angkat tangan 1 kali saja, Bu. Nah, itu langkah yang realistis dan sesuai dengan kemampuan Murni saat ini. Nah, dari sesi kita hari ini, apa hal paling penting yang Murni pelajari dari diri Murni sendiri? Saya belajar bahwa percaya diri bisa dilatih dan saya tidak harus sempurna. Nah, tepat sekali, Murni sudah memulai sesi itu pada hari ini. Iya, Bu, saya merasa sesi ini sangat membantu diri saya. Nah, itu menandakan bahwa Murni sudah mulai melihat diri Murni dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita lanjutkan sebentar ya, agar pemahaman ini benar-benar melekat dan bisa Murni terapkan. Iya, Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Nah, rasa tenang ini bisa menjadi bekal Murni nantinya saat menghadapi situasi di kelas. Saya benar-benar merasa tenang sekarang ini. Nah, Murni patut menghargai usaha Murni hari ini. Itu menunjukkan bahwa Murni makin memahami diri sendiri dan berani melangkah maju. Saya baru sadar, Bu, bahwa selama ini saya terlalu keras pada diri sendiri. Nah, kesadaran diri itu penting karena perubahan sering dimulai dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Iya, Bu, saya jadi lebih memahami diri sendiri. Nah, memahami perasaan itu akan membantu Murni mengelola reaksi Murni ke depannya. Saya ingin mencoba lebih sabar dengan diri saya, Bu. Nah, sikap itu realistis dan sehat dalam proses membangun kepercayaan diri dan akan membantu Murni nantinya untuk menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Saya merasa punya harapan sekarang, Bu. Itu sangat baik, Murni. Harapan itu bisa menjadi penggerak langkah Murni ke depannya dan membantu Murni agar tetap termotivasi menghadapi tantangan. Saya akan mencobanya di kelas ini. Baik, Murni, kita sepakati Murni untuk mencoba satu langkah kecil dulu, lalu nanti kita evaluasi bersama di pertemuan berikutnya. Baik, Bu, saya siap untuk mencobanya. Nah, kesiapan Murni hari ini adalah hasil dari keberanian Murni mengikuti proses konseling pada hari ini. Terima kasih, Bu, saya merasa dihargai. Murni memang layak dihargai karena Murni sudah berani jujur dan terbuka. Saya
merasa lebih percaya diri karena mendapatkan support dari ibu. Bagus Murni, Ibu senang mendengarnya. Murni sudah mulai merasakan percaya diri. Nah, untuk itu apakah ada lagi hal yang Murni rasa perlu diperkuat atau diperhatikan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Untuk saat ini sudah cukup, Bu. Baik, Ibu rangkum sedikit ya. Nah, hari ini Murni sudah menyadari bahwa rasa takut itu bukan karena tidak mampu, tetapi karena situasi tertentu, dan sekarang Murni sudah menemukan langkah kecil untuk mengatasi hal tersebut. Iya, Bu, saya rasa rangkuman yang Ibu berikan sesuai dengan apa yang saya alami. Baik, berarti pemahaman Murni sudah sejalan dengan proses yang kita lalui hari ini ya. Iya, Bu, saya jadi lebih yakin untuk mencobanya di kelas nanti, Bu. Nah, keyakinan itu penting dan Murni tidak perlu memaksakan hasil, fokus saja pada proses ya. Iya, Bu, saya akan mencoba melakukannya sesuai dengan kemampuan. Nah, sikap itu menunjukkan bahwa Murni sudah mulai menerima diri Murni apa adanya. Saya merasa lebih siap sekarang dibandingkan sebelumnya sebelum masuk ke ruangan ini, Bu. Nah, kesiapan itu muncul karena Murni sudah berani terbuka dan terlibat penuh dalam sesi konseling pada hari ini. Terima kasih, Bu. Saya merasa sangat terbantu dengan sesi konseling pada hari ini. Nah, itu senang karena sesi ini membantu Murni. Nah, jika kedepannya Murni membutuhkan bantuan, Ibu persilakan Murni untuk datang kembali. Baik, Bu. Saya akan menyimaknya. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal yang ingin Murni tanyakan lagi atau Murni sampaikan? Tidak, Bu. Untuk saat ini saya rasa sudah cukup. Baik, kalau gitu kita cukupkan sesi konseling pada hari ini ya. Baik, Bu. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa Murni terapkan secara perlahan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk sesi konseling hari ini sangat membantu saya menjadi lebih percaya diri. Baik, terima kasih juga atas keterbukaan Murni hari ini. Ibu mengapresiasi usaha dan keberanian Murni. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Baik, Ibu. Saya permisi pulang, Bu. Nah, pada proses konseling yang telah ditampilkan tadi, digunakan pendekatan humanistik dan behavioristik. Nah, pendekatan humanistik terlihat dari sikap konselor yang empatik, menerima konseli tanpa penilaian, serta membantu konseli memahami perasaan dan potensi dirinya. Nah, sementara itu, pendekatan behavioristik diterapkan melalui teknik role play, yaitu latihan berbicara secara bertahap untuk melatih keberanian konseli. Nah, dalam proses konseling tersebut juga diterapkan berbagai keterampilan dasar konseling itu seperti attending, pertanyaan terbuka, refleksi perasaan, parafrase, reinforcement, summarizing, hingga terminasi yang membantu konseling merasa aman, dipahami, dan didukung selama sesi berlangsung. Baik, itu saja yang dapat saya tampilkan dari teknik konseling ini. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.